Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 298 dan 299. Jadi ini ada dua hadis dijadikan satu ya, kita bahas jadi satu dalam satu pembahasan ya. Yang mana ini salah satu daripada kedua hadis ini saling berhubungan. Yang mana ini kita akan membahas tentang posisi yang benar ketika kita melaksanakan sujud ya. Wa ani bni Bujainatah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada faragha baina yadayhi hatta dua bayadu ibtaihi muttafaqun alaihi. Wa anil Bara ibni Aribin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika. Rawahu Muslim. Wa ani bni Bujainatah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Bujainah ini sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, apabila beliau melaksanakan salat di sini, wasajada, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud. Faragha baina yadaihi, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merenggangkan di kedua tangannya, hatta ia berdua bayadu ibtaihi, sampai kedua ketiak beliau yang putih itu kelihatan. Itu ya berdua itu kelihatan bayatu ibitoihi, ketiak yang putihnya. Jadi dia begini ya. Jadi enggak begini dia, tapi begini ya pada saat sujud. Dan juga wanil Bara ibni Aribin, dari Bara bin Arib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta, apabila engkau telah melakukan sujud, fadha, maka letakkanlah kafaika, kedua telapak tangan, warfa, dan angkatlah mirfaqaika, siku-sikumu ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga sudah kita bahas bab sujud itu ya, pembahasan masalah sujud. Jangan sampai sujud kita itu begini posisinya, telapak tangan dan kedua siku ini nempel di tanah. Jadi kedua telapak tangan itu nempel di tanah, siku diangkat seperti itu ya. Itu simpelnya dari hadis nomor 299. Nah, jadi kalau kita sujud itu posisinya adalah merenggangkan
kedua tangan sampai ketiak yang putih kita itu kelihatan, ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian juga letakkan ini kedua telapak tangan kita, kemudian siku diangkat, jangan sampai siku sama kedua telapak tangan ini nempel di tanah. Itu nggak elok lah kalau dalam ya bahasa adabnya seperti itu. Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mesti harus kita ikuti. Jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang seperti ini, ya kita yang lain lagi daripada yang lain itu, ya bikin aturan sendiri, itu tidak boleh, ya. Itu namanya kita su'ul adab. Itu sama halnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita zikir itu, ya, subhanallah 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 33 kali itu setelah sholat itu, kemudian kita baca 100 kali misal. Itu nggak boleh. Itu nggak bolehnya bukan karena apa, ya, karena itu kurang adab, ya, artinya kurang ajar lah seperti itu. Jadi apa yang sudah Rasulullah ajarkan itu, baik itu bilangannya 33 kali atau kaifiatnya sebagaimana yang sudah Rasulullah tetapkan, itu kita amalkan. Jangan ada anggapan bahwasanya Rasulullah mengerjakan seperti ini, saya mengerjakan yang seperti ini. Itu enggak boleh, ya, kurang adab namanya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya seperti apa, ya. Makna keseluruhannya adalah sujud merupakan salah satu daripada rukun dalam sholat dan merupakan kesempurnaannya dengan menekankan anggota-anggota tubuh di atas tanah. Jadi kita sudah bahas hadis yang sebelumnya itu tentang 7 anggota tubuh. Nah, kemudian karena ini juga merupakan rukun sholat dan juga merupakan kesempurnaan sujud kita, ya, dengan menekankan anggota-anggota tubuh kita tadi supaya bisa menempel di atas tanah. Hal ini tidak akan sempurna kecuali seorang yang bersangkutan merenggangkan kedua tangannya hingga tidak menempel pada kedua sisi lambungnya. Jadi kesempurnaan kita saat melaksanakan sujud itu posisi tangan jangan sampai menempel di lambung seperti ini, ya. Seperti itu. Sedangkan wanita dalam sujudnya, ia tidak dituntut untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kecantikannya akan tampak. Jadi dia posisi seperti ini, tidak ada masalah. Kalau laki-laki memang dia seperti ini, kalau perempuan itu seperti ini. Ya, kalau laki-laki kan begini nih, kalau takbiratul ihram, kalau perempuan ya seperti ini dia. Itu tidak ada masalah karena dikhawatirkan kecantikannya akan nampak. Itu perbedaan syariah agama Islam yang mengatur untuk laki-laki dan perempuan itu, ya. Kemudian analisis lafadznya, faraja baina yadaihi. Ini artinya merenggangkan kedua tangan dari kedua sisi lambung hingga masing-masing tangan jatuh dari sisi lambung. Jadi ya seperti inilah, ya, merenggangkan kedua tangan. Kemudian hatta ya berdoa bayado ibtaihi, hingga bagian tepi ketiak kelihatan karena lengan baju gamis di masa itu tidak panjang hingga ketiak dapat terlihat dari lengan. Ya, jadi karena baju gamis itu tidak tidak panjang seperti sekarang kayak gitu, ya istilahnya ketiak itu kelihatan lah. Kalau simpelnya ya kayak baju katungnya Deddy Corbuzier lah kayak gitu. Gitu, ya. Kalau ada orang yang sholat misalkan ya katungan seperti itu tidak ada masalah. Yang penting dia ininya bagian tubuhnya ini tertutup dengan pakaian. Itu sudah masuk daripada adabnya sudah sempurna itu, ya.
nggak apa ya, intinya itu berpakaian itu bebas-bebas saja, yang penting menutup aurat ya. Kemudian fado'a kafaihi, Rasulullah memerintahkan agar kedua telapak tangan diletakkan di atas tanah ketika sedang sujud. Jadi pada saat kita sujud itu, kedua telapak tangan kita itu diletakkan di atas tanah, ya, diletakkan di atas tanah. Irfa mirfaqaika. Nah, kemudian Rasulullah juga memerintahkan agar kedua siku diangkat dari tanah ketika sujud. Fikih hadisnya adalah yang pertama, disyariatkan menjatuhkan kedua lengan dari kedua lambung ketika bersujud, agar masing-masing anggota sujud berada pada tempatnya dengan mapan, dengan posisi yang sempurna. Jadi kedua telapak tangan itu, kedua lengan itu ya dijauhkan daripada kedua lambung ketika sujud, ya, agar masing-masing anggota sujud berada pada tempatnya dengan tepat, pas, seperti itu. Yang kedua, tidak boleh meletakkan kedua hasta di atas tanah ketika sedang sujud, agar tidak seperti hewan buas yang sedang menerkam. Posisi seperti ini ya, itu tidak boleh. Jadi kedua hasta ini nggak boleh diletakkan di atas tanah seperti ini. Jadi Allahu Akbar seperti itu tidak boleh, gitu ya. Jangan sampai kita posisi sujud kita itu sama dengan hewan buas yang sedang menerkam. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara sujud yang disyariatkan, ya, yang benar sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah dan mengangkat kedua siku dari tanah. Jadi seperti ini ya, diangkat ininya. Dan tidak menempelkannya pada tanah. Hikmah yang terkandung dalam hal ini ialah cara ini lebih memantapkan kita, menempelkan kening dan hidung ke tanah, dan lebih mirip dengan penampilan tawadhu, rendah diri kita, serta jauh dari penampilan keadaan yang malas. Jadi kalau kita sudah posisinya begini, itu sudah dalam posisi malas kayak gitu ya. Itu ya biasalah kalau kami dulu masih kecil-kecil kayak gitu kan, masih ya latihan ibadah kayak gitu kan, masih dididik seperti itu ya. Pada saat subuh itu terutama, itu sudah yang seperti ini, sudah kayak gitu kan, kayak gitu. Itu termasuk saya sendiri dan beberapa teman, itu kalau sudah sujud pas pada waktu subuh, itu kadang ada yang nggak bangkit kayak gitu. Teman yang lain bangkit, yang satu atau saya itu nggak bangkit, itu langsung entah kemana kayak gitu kan. Sudah sampai ada yang sampai ke Jakarta, ada yang sampai kemana-mana, sudah seperti itu ya. Ada yang sampai ngeguling dingklet kayak gitu ya. Dulu saya juga pernah waktu itu di Pondok Pesantren As-Salam. Saya waktu itu posisi memang betul-betul ngantuk, dingin juga. Nah, pas waktu itu ngantri wudhu lah kayak gitu. Jadi saya ngambil itu posisi yang paling belakang kan, supaya ya adalah waktu untuk tidur sebentar kayak gitu. Jadi saya duduk sambil posisi tidur kayak gitu. Nah, ujung-ujung saya waktu itu langsung disiram kayak gitu, 1 ember. Kejut. Ternyata nggak, tanpa disadar waktu itu sudah selesai subuh. Jadi ya seperti itulah sudah keadaannya ya kan, kalau kita masih itu posisi-posisi dulu masih anak-anak lah. Karena orang yang menempelkan kedua sikunya
itu ke tanah mirip dengan hewan buas. Hal itu memberikan pengertian tentang keadaan orang yang gegabah dalam sholatnya dan kurang memperhatikan serta tidak menghadap dengan sepenuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mesti harus benar-benar 100% menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati. Seperti itu ya, walaupun awal-awal ya kan, kalau teman-teman ada yang mondok dan lain sebagainya dulu itu dipaksa ya kan, memang dalam keadaan terpaksa, tapi ya lama-lama akhirnya ya nikmat juga lah kayak gitu kan. Adalah yang sesuatu yang diceritakan kalau sudah reunian dan lain sebagainya. Kamu dulu biasa itu kan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi laki-laki, sedangkan wanita tidak demikian karena berlandaskan hadis yang menceritakan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan dua orang wanita yang sedang sholat. Maka beliau di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada keduanya, "Iza sajatuma fadomma ba'dallahmi ilal ard fa innal mar'ata fi dzalika laisa karajuli." Apabila kalian atau kamu berdua sujud, maka himpunkanlah olehmu sebagian dari dagingmu ke tanah, karena sesungguhnya bagi wanita dalam hal ini tidak seperti laki-laki. Jadi dihimpun ke tanah ya, jadi begini ya kan. Jadi enggak, dia wanita beda dengan laki-laki. Kemudian perawi hadisnya di sini adalah Ibnu Buhainah. Ya, Ibnu Buhainah ini nama aslinya adalah Abdullah bin Malik bin Qasib al-Asadi. Jadi Buhainah ini adalah nama ibu beliau, jadi nama ibunya. Ya, sedangkan nama julukannya adalah Abu Muhammad. Ya, jadi kadang ada sahabat Rasulullah itu yang menyematkan nama beliau binnya itu kepada ibunya. Itu contoh anaknya cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah itu itu bin Zainab itu ada, saya lupa itu yang yang digendong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cucu beliau, tapi disematkan bukan binnya, bukan bapak beliau, tapi ibunya. Itu boleh. Ia telah masuk Islam sejak dahulu dan tinggal di sebuah perut lembah yang dikenal dengan nama Roim. Ya, sebuah tempat yang terletak 30 mil dari kota Madinah. Ya, jadi 30 mil dari kota Madinah. Nah, di zaman dulu ini 30 mil itu lumayan jauh ya. Tuh, dari kota Madinah. Dan zaman dulu itu kalau misal belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang jauh-jauh, kadang mesti harus ngumpul karena nggak ada live streaming, nggak ada telepon, nggak ada apa itu. Jadi betul-betul mesti harus bertatap muka. Tuh. Ya, kalau sekarang kan bisa live streaming kayak gitu kan, bisa share WhatsApp group dan lain sebagainya. Kalau di zaman Rasulullah itu enggak. Itu jadi makanya kalau hadis itu Imam Bukhari itu menekankan itu harus ketemu itu ya, antara guru dan murid itu mesti harus ketemu. Itu kalau sanadnya bersambung. Itu kalau Imam Muslim itu dia yang penting hidup sejaman itu sudah dihitung bertemu. Tapi kalau Imam Bukhari enggak, hidup sejaman bisa jadi, tapi pernah ketemu tidak. Nah, itu dibuktikan gitu ya.
Makanya kalau Sahih Bukhari itu apa ya eh, sedikit kritikan terhadap kitab beliau itu karena memang sudah standar yang paling ketat di antara ulama-ulama hadis, dan itu sudah diakui oleh ulama-ulama hadis ya. Nah, ia telah meriwayatkan 27 hadis. Jadi Ibnu Buhainah ini telah meriwayatkan 27 hadis, dan Hafiz Ibnu Asim telah mengambil riwayat darinya. Ibnu Buhainah ini wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan. Jadi kan kalau khalifahan itu ya mulai dari Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian lanjut ke Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya. Nah, beliau ini meninggal pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sofyan. Al-Bara ibnu Azib ibnu Haris al-Ausi al-Ansari, nah nama julukannya Abu Imarah. Nah, ia ikut dalam perang Uhud dan Hudaybiyah dan telah meriwayatkan 305 buah hadis. Ia wafat di Kufah pada tahun 71 Hijriah. Nah, Al-Bara ini yang tadi kita sebut ini, Anil Bara ibnu Azib gitu ya. Ibnu Azibin ini itu julukannya adalah Abu Imarah. Nah, beliau ini pernah ikut di dalam perang Uhud dan perang Hudaybiyah. Nah, beliau ini telah meriwayatkan lebih banyak lagi. Kalau yang tadi 27 hadis, yang ini 305 buah hadis. Nah, beliau ini wafat di Kufah pada tahun 71 Hijriah. Nah, jadi gini ya. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang meriwayatkan banyak hadis, ada yang meriwayatkan sedikit hadis. Bukan berarti beliau itu malas dalam menuntut ilmu, tapi karena memang ada beberapa kondisi yang memang beliau para sahabat itu harus bekerja mencari nafkah, ada juga yang dia harus belajar seperti itu. Dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal adil ya, bahkan mereka itu tidak tahu apa yang namanya berdusta, tidak pernah berdusta, bahkan tidak tahu apa itu dusta. Itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mencontoh bagaimana adilnya para sahabat ya, seperti kayak kita sekarang itu, kalau kita berfatwa kemudian menentukan hukum itu jangan pikir ini kubu mana, saya NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Pokoknya sampaikan saja apa yang kita tahu. Ya, berimam Syafi'i seperti ini, Imam Ahmad seperti ini, Imam Hanafi seperti ini, Imam Maliki seperti ini, ya kayak gitu. Ya jangan sampai wah ini Maliki nggak boleh ada di Indonesia kayak gitu kan. Kalau sudah di Indonesia ya mesti Syafi'i, nggak bisa seperti itu selama teman-teman itu mengikuti yang namanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada masalah. Itu baik teman-teman tahu ataupun tidak tahu, itu ya cuman ngikut apa kata ustadznya kayak gitu, itu tidak ada masalah bagi saya itu. Nah, cuman kadang saya itu tergelitik juga, ngeprank kadang kan. Lah, kamu tahu itu dari mana? Emang ada ulama mengatakan seperti itu? Kadang nggak seperti itu aja kayak gitu kan. Imam Syafi'i loh ngomong seperti ini, kok kamu bilang nggak seperti itu? Itu sih bercandaan aja itu kan. Itu kadang ya juga kalau kita berhadapan sama orang awam itu ya memang fanatisme terhadap organisasi itu ada, itu ya kita nggak bisa pungkiri itu. Kalau yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya NU,
Kalau mau orang awam Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya Muhammadiyah. Itu bahkan ya kalau orang awam di Madura dulu ya, saya masih mondok di sana itu ya agama Islam itu ya NU itu ya, itu sudah nggak bisa kita pungkiri ya, walaupun itu sebenarnya nggak boleh itu, tapi ya kayak gitulah ya. Karena gini, karena juga itu bukan berarti ustadz atau anunya juga salah di dalam mengajarkan, tapi supaya mereka fokus di dalam belajar kayak gitu. Kalau kalian apa namanya, kalau kalian belajar fokus dulu sama ustadz-ustadz NU kayak gitu. Jangan sampai lihat toleh kiri kanan dan lain sebagainya, karena kalau toleh kiri kanan itu nanti bingung kadang. Ada yang kok Muhammadiyah kok kayak gini ya, azan Jumatnya kok sekali aja kayak gitu kan. Nah itu yang kadang jadi rancu kadang. Itu pun juga kalau saya pernah ngajar kitab di kampung itu, pas berbicara masalah 4 mazhab itu bingung juga saya, yang mana Ustadz yang benar. Nah itu kalau kesimpulannya yang benar, yang paling benar yang mana, tuh kadang saya juga garuk-garuk kepala juga kayak gitu kan. Bisa nggak Ustadz kalau misalkan ditetapkan satu pandangan aja, itu susah ya. Istilahnya ini kok ini seperti ini, kok di sini seperti ini, kok di sana seperti ini. Tuh. Padahal yang di sana Imam Syafi'i, di sana Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, satu Hanafi seperti itu. Yang benar yang mana? Nah, itu yang repot. Ya itu pelan-pelan aja sih kita sampaikan, kita sosialisasikan gitu. Karena ya jujur kadang ya kalau di lapangan itu ya orang juga belajar agama Islam itu ya setengah-setengah, karena memang juga kondisi dia ya memang tidak memungkinkan untuk belajar secara tuh ya. Ya ngambil simpelnya aja ya Ustadz, kalau misalkan saya zakat fitrah boleh nggak pakai uang? Boleh kayak gitu ya, sudah dia pakai uang aja, nggak tahu dia itu pandangan Imam Hanafi kayak Imam Syafi'i ke apa segala macam, dia nggak tahu, yang penting boleh ya sudah dia amalkan seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dalam saya menyampaikan kitab ini. Kemudian juga sebagaimana biasa apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya ya, suatu saat antum juga saya mohon maaf ya, ada yang baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena apapun yang saya sampaikan ini baik itu saya nyebut nama ataupun tidak, tujuannya sekali lagi bukan untuk merendahkan ustadz-ustadz antum, bukan merendahkan amalan-amalan antum semuanya, tapi ya kita belajar menganalisis seperti apa metodenya, kemudian apa-apa saja pandangan yang diambil seperti itu. Kita hanya menganalisis sesuai dengan yang saya tahu itu dari kitab-kitab. Kemudian apabila ada pertanyaan, kritikan, saran, masukan dan lain sebagainya, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.